Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tanah suci Makkah, jutaan manusia dari berbagai penjuru dunia berkumpul dengan satu niat, menunaikan panggilan ilahi di tengah lautan manusia yang berputar mengelilingi Ka'bah. Seorang jemaah haji asal Indonesia mengalami kejadian yang sulit dijelaskan dengan logika. Ia tersesat, kehilangan arah, dan tak tahu bagaimana kembali. Namun di saat genting itulah, hadir sosok yang tak biasa membimbingnya tanpa berkata-kata, lalu menghilang begitu saja. Apakah itu hanya ilusi karena kelelahan, atau benar-benar pertolongan dari langit? Inilah kisahnya, dibagi dalam 11 segmen, dengan gaya yang menyentuh dan penuh hikmah. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Semoga yang subscribe segera Allah panggil ke Tanah Suci untuk menjadi tamunya tahun ini. Pak Ahmad, seorang petani sederhana dari Jawa Tengah, tak pernah menyangka akan bisa sampai ke Tanah Suci selama puluhan tahun. Ia menabung dari hasil kebun dan ternak agar bisa memenuhi rukun Islam kelima. Ketika akhirnya namanya dipanggil untuk berangkat haji, air mata tak terbendung dari matanya dan istrinya. Setibanya di Makkah, semua terasa seperti mimpi. Tangisan pertama saat melihat Ka'bah tak bisa ditahan. Ia berdiri lama menatap rumah Allah, seolah tak percaya bahwa dirinya yang fakir bisa menjadi tamunya. Namun di tengah rasa haru itu, ia tetap menyadari bahwa tugas suci ini harus dijalani dengan serius. Hari-hari awal berjalan lancar. Bersama rombongannya, Pak Ahmad menjalankan rangkaian ibadah dengan tertib. Ia rajin mencatat setiap langkah dan doa yang harus dibaca. Semangatnya sangat besar, meski usianya tak lagi muda. Namun justru semangat itu pula yang membuatnya tak sadar akan kelelahan yang mulai menggerogoti. Dan ketika waktu tawaf tiba, sesuatu yang tak terduga pun terjadi. Dalam keramaian yang padat dan desakan manusia dari berbagai bangsa, Pak Ahmad kehilangan jejak rombongannya. Ia tersesat, sendirian, dan mulai panik. Keramaian di sekitar Ka'bah seperti ombak besar yang tak bisa dihentikan. Setiap orang berjalan dalam lingkaran, mengucap talbiyah dan doa dalam bahasa masing-masing. Pak Ahmad mencoba mengikuti arus, berharap bisa menemukan satu wajah yang dikenalnya. Namun, semuanya tampak asing. Beberapa kali ia mencoba bertanya kepada petugas, namun bahasa menjadi hambatan besar. Ia tak mengerti bahasa Arab dan para penjaga tidak memahami bahasa Indonesia. Ia pun berjalan semakin jauh dari titik awal. Usianya tak lagi muda, dan kakinya mulai terasa gemetar. Dalam kepanikan itu, Pak Ahmad teringat pesan pembimbing hajinya. Kalau tersesat, jangan panik, duduklah, berdoalah, Allah tidak akan meninggalkan hambanya. Di sudut Masjidil Haram, menunduk dan mulai menangis. Bukan karena takut, tapi karena merasa lemah. Ya Allah, aku tidak tahu arah, aku tidak tahu harus kemana, tapi Engkau tahu di mana aku berada. Tunjukkan jalanmu, bisiknya dengan suara tercekat. Air matanya jatuh ke lantai marmer yang dingin. Dan di saat itulah, sebuah kejadian tak biasa pun terjadi saat Pak Ahmad membuka mata. Ia melihat seseorang berdiri tak jauh darinya. Sosok itu mengenakan jubah putih bersih, wajahnya teduh, dan matanya seolah memancarkan cahaya. Ia tidak berkata apa-apa, hanya mengulurkan tangan dan memberi isyarat untuk mengikuti. Entah mengapa, hati Pak Ahmad merasa tenang. Ia berdiri dan mengikuti sosok itu, meski tak tahu siapa dia. Langkah demi langkah, mereka berjalan menyusuri lorong-lorong Masjidil Haram, menghindari kerumunan dan memasuki jalur yang lebih lengang. Tak satu pun orang lain tampaknya menyadari keberadaan sosok itu. Pak Ahmad merasa seperti sedang dituntun oleh seseorang yang tahu betul setiap jalan di masjid ini. Anehnya, tak terdengar suara dari langkahnya, dan hawa di sekitarnya terasa sejuk. Meski suasana begitu padat, tak ada kata yang terucap, namun bimbingan itu sangat jelas dan penuh makna. Akhirnya, sosok itu berhenti tepat di depan sebuah kelompok jamaah Indonesia yang sedang menunggu. Pak Ahmad terkejut saat mengenali wajah-wajah itu. Ia langsung menghampiri mereka dengan penuh haru. Saat ia menoleh ke belakang untuk mengucapkan terima kasih, sosok itu sudah menghilang. Pak Ahmad memeluk salah satu anggota rombongannya sambil terus menoleh ke sekeliling. Tadi ada orang yang mengantarku ke sini, ucapnya. Tapi tak satu pun dari mereka melihat ada orang lain yang bersamanya. Ia menjelaskan penampilan sosok itu, namun semua menggeleng. Mungkin ada yang membantu,
lalu langsung pergi, kata salah satu jamaah. Tapi dalam hati kecilnya, Pak Ahmad merasa ini bukan bantuan biasa. Wajah sosok itu terlalu bersih, terlalu damai. Dan yang paling aneh, bagaimana mungkin ia tahu arah padahal Pak Ahmad sendiri sudah kebingungan. Malam itu, Pak Ahmad tak bisa tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan sosok itu kembali muncul. Ia merasa bersyukur, namun juga penasaran. Apakah itu benar-benar seorang manusia? Ataukah Allah benar-benar mengutus malaikat untuk menolongnya? Keesokan harinya, ia kembali ke tempat di mana ia tersesat. Ia berharap bisa melihat sosok itu sekali lagi. Tapi tempat itu kini ramai, dan tidak ada tanda-tanda kehadiran makhluk yang membantunya. Ia hanya bisa menunduk dan mengucap syukur di dalam hati. Setelah kejadian itu, ibadah Pak Ahmad semakin khusyuk. Ia merasa lebih dekat dengan Allah dari sebelumnya. Setiap sujudnya diliputi oleh rasa syukur yang dalam. Ia merasa bahwa Allah benar-benar melihat dan menjaganya. Di Raudah, ia duduk lama memanjatkan doa. Ia tak lagi meminta dunia, hanya mohon agar bisa wafat dalam keadaan husnul khotimah. Air matanya mengalir deras, bukan karena sedih, tapi karena cinta yang begitu dalam kepada Sang Pencipta. Beberapa jamaah di sekitarnya bahkan ikut terharu. Mereka melihat bagaimana Pak Ahmad berdoa begitu sungguh-sungguh, seakan menyatu dengan sajadah dan langit. Wajahnya tampak tenang, namun penuh haru. Sejak itu, banyak jamaah yang mulai menghampirinya untuk sekadar meminta didoakan. Pak Ahmad sendiri tak merasa dirinya istimewa. Ia hanya merasa Allah sedang menunjukkan cintanya, dan itu membuatnya makin ingin memperbanyak amal dan zikir. Kejadian tersesat itu seperti cambuk yang membangkitkan jiwanya. Beberapa hari setelah kejadian tersebut, Pak Ahmad mulai merasakan hal-hal yang lebih halus. Ia sering merasa seperti diingatkan dalam hati saat hendak melakukan sesuatu, apakah itu memilih jalur perjalanan, waktu untuk beribadah, atau sekadar berhenti sejenak dari aktivitas. Bisikan itu bukan suara, tapi dorongan lembut dalam batin. Ia merasa seperti dibimbing secara batiniah oleh sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Hatinya terasa lebih lapang, pikirannya lebih jernih, dan sikapnya lebih tenang dari sebelumnya. Suatu malam, dalam tidurnya, ia bermimpi berada di tengah padang pasir bersama seorang lelaki berpakaian putih yang menyinari jalan yang gelap. Lelaki itu memeluknya dan berkata, Allah tidak akan membiarkanmu tersesat jika kau tetap berjalan dengan hati yang tulus. Ia terbangun dengan dada bergetar dan air mata mengalir di pipi. Sejak saat itu, ia semakin mantap menjalani sisa waktu di tanah suci dengan penuh kepasrahan dan keyakinan. Ketika kembali ke tenda maktab, Pak Ahmad menceritakan pengalamannya kepada pembimbing haji. Pembimbing tersebut mendengarkan dengan seksama, lalu berkata, Pak Ahmad, ini mungkin bukan sekadar kejadian biasa. Allah memberi isyarat untuk menunjukkan kasih-Nya. Kabar tentang pengalaman Pak Ahmad pun menyebar di kalangan jamaah. Banyak yang datang menemuinya ingin mendengar langsung kisah itu. Ada yang menangis, ada pula yang mengatakan bahwa cerita Pak Ahmad membangunkan kembali semangat ibadah mereka. Pak Ahmad tidak menyombongkan diri, ia hanya berkata, saya ini cuma orang kampung, saya tak tahu apa-apa, saya hanya percaya bahwa kalau kita datang dengan niat yang ikhlas, Allah akan bantu kita dengan caranya sendiri. Sejak itu, wajah Pak Ahmad menjadi wajah yang dicari oleh jamaah. Bukan karena ketenarannya, tapi karena keteduhan dan ketulusan yang terpancar darinya. Ia menjadi simbol harapan dan keajaiban. Ibadah haji terus berjalan, dan setiap langkahnya seperti disinari ketenangan. Pak Ahmad tak lagi merasa cemas, bahkan saat harus berpisah sementara dari rombongan. Ia yakin Allah pasti bersamanya. Ia mulai menulis pengalamannya dalam catatan kecil. Catatan itu bukan untuk dibagikan, melainkan sebagai pengingat untuk dirinya sendiri agar tidak melupakan kasih Allah yang nyata dalam hidupnya. Dalam catatannya, ia menuliskan, aku tidak tahu siapa yang datang menuntunku saat aku tersesat, tapi aku tahu ia adalah jawaban dari doa-doaku. Allah tidak mengirimkan jawaban dengan suara, tapi dengan kejadian. Catatan itu ia simpan rapi, dengan harapan suatu hari nanti bisa ia wariskan pada anak dan cucunya. Ia ingin mereka tahu bahwa mukjizat itu nyata. Jika kita punya hati yang percaya, hari terakhir di Makkah tiba. Pak Ahmad kembali melakukan tawaf wadah, perpisahan dengan Ka'bah. Tangisnya pecah di antara kerumunan. Ia berjalan pelan,
menatap Ka'bah dengan pandangan yang penuh cinta. Ya Allah, jika ini pertemuan terakhirku dengan rumahmu, jadikan ia perpisahan yang indah. Jika engkau izinkan aku kembali, kembalikan aku dalam keadaan lebih baik, bisiknya. Ia mencium Hajar Aswad dari kejauhan dan membayangkan sosok berjubah putih itu berdiri di kejauhan, mengangguk tenang. Mungkin hanya bayangannya, atau mungkin isyarat nyata hanya Allah yang tahu. Saat kembali ke hotel, Pak Ahmad merapikan barang-barangnya dengan pelan. Di hatinya ada haru, tapi juga kepuasan yang mendalam. Ia tahu bahwa hajinya telah memberikan lebih dari sekadar amalan. Ia mendapat pengalaman ruhani yang mengubah hidupnya. Ketika pesawat kembali ke Indonesia, Pak Ahmad duduk di dekat jendela, menatap awan-awan yang melintas. Ia memejamkan mata, mengenang kembali detik-detik saat ia tersesat dan dibimbing menuju keselamatan. Di dalam hatinya, ia tak pernah berhenti bertanya, siapa sosok itu? Tapi ia juga tahu, tak semua pertanyaan harus dijawab. Terkadang, cukup disyukuri sebagai bagian dari rahasia ilahi yang tak terjangkau oleh akal manusia. Setibanya di tanah air, keluarganya menyambut dengan tangis haru. Namun tak banyak yang tahu bahwa pria sederhana yang kembali itu telah menjalani satu dari sekian banyak tanda kekuasaan Allah di tanah suci. Ia kembali ke desanya, namun jiwanya tak lagi sama. Ia membawa pulang bukan hanya oleh-oleh fisik, tapi juga cahaya iman yang memancar dalam setiap langkah dan kata-katanya. Dari kisah Pak Ahmad, kita belajar bahwa dalam kondisi paling gelap, pertolongan Allah bisa datang dengan cara yang tak disangka-sangka. Mungkin bukan dalam bentuk petir yang menyambar atau suara langit yang menggelegar, tapi cukup dengan satu uluran tangan, satu sosok misterius, satu jalan keluar. Allah Maha melihat. Dia tahu kapan kita butuh bantuan dan kepada siapa harus dikirimkan. Kadang, Dia tidak mengirimkan jawaban, tapi mengutus seseorang untuk menjadi jawaban itu sendiri. Dan itulah yang terjadi pada Pak Ahmad. Bagi siapa saja yang tengah dalam kebingungan, jangan pernah lelah untuk berdoa. Jangan pernah meragukan kasihnya. Karena bisa jadi, seperti Pak Ahmad, kita akan melihat malaikat di saat paling tidak disangka. Semoga kisah ini menjadi penguat iman kita semua. Haji bukan hanya tentang ritual, tapi juga tentang pengembaraan hati, pencarian makna, dan pertolongan langit yang nyata. Semoga kisah ini memberi kita pelajaran dan harapan bahwa siapapun kita, dari manapun asal kita, jika datang ke hadapan Allah dengan hati yang ikhlas, maka pertolongannya akan datang. Jangan pernah meremehkan kekuatan doa dan ketulusan hati. Untuk teman-teman yang menonton, semoga Allah mengundang kalian ke Tanah Suci dalam waktu dekat. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe channel ini agar semangat dakwah dan kisah inspiratif seperti ini bisa terus kami hadirkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.